Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, maju dan juga besarnya sebuah negara sangat tergantung pada sikap generasi muda terhadap identitas bangsanya. Jika generasi muda Indonesia ini bangga akan identitas bangsanya, maka tentu Indonesia akan menjadi negara yang maju. Tentunya dengan adanya banyak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, generasi muda dapat turut serta membanggakan Indonesia baik di kancah nasional maupun di kancah internasional. Dengan prestasinya yang tentu akan menginspirasi generasi muda lainnya. Lalu, bagaimana cara agar generasi muda dapat membuat bangga negara Indonesia? Saat ini di Studio Sultan TV telah hadir dua narasumber kita. Wah, ini kebetulan cantik dan juga tampan ya. Ini kita sapa dulu, ada Kak Rahmat Putra Hijriana yang merupakan Putra Banten 2024 dan juga Putri Adelia yang merupakan Putri Banten 2024. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Rahmat dan juga Kak Putri. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Itu kan pemirsa, dua narasumber hari ini Georges dan juga handsome ya. Dan ini kali pertama atau udah pernah ke Studio Sultan TV? Sudah pernah. Sudah pernah ya. Kalau Kak Rahmat sendiri nih? Kalau buat saya ini kali pertama sih. Kali pertama. Iya. Dan tentunya juga kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Rahmat dan juga Kak Putri yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya. Biasanya kalau semisal baru-baru pemilihan gini kan suka sibuk gitu ya. Dan akhirnya menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol di Studio Sultan TV. Kita bakal bahas temanya saatnya generasi muda bikin bangga. Oke, ngomong-ngomong generasi muda ya pemirsa, dan tentunya kan zaman sekarang juga banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari dan akhirnya ini membuahkan hasil prestasi. Salah satunya ini adalah yang sudah dirasakan oleh Kak Rahmat dan juga Kak Putri yang menjadi Putra-Putri Banten 2024. Betul ya? Ya. Nah, karena kan ada pemirsa juga mungkin yang belum tahu ya, sebenarnya apa sih pemilihan Putra-Putri Banten itu? Mungkin boleh dari Kak Putri dulu. Oke, jadi aku akan menjelaskan sedikit ya tentang Putra-Putri Banten. Nah, di sini tuh kita adalah Putra-Putri Banten merupakan organisasi yang menjadikan wadah bagi kita, terutama pada generasi muda, untuk menjadikan sebuah inspirasi bagi kita belajar gimana caranya kita bisa percaya diri, terus juga kita bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menginspirasi para generasi muda lainnya. Oh, oke. Jadi itu makna dari pemilihan ajang Putra-Putri Banten ya, menurut Kak Putri. Kalau Kak Rahmat sendiri? Kalau buat saya pribadi, si ajang Putra-Putri Banten ini sebuah platform ya Kak, terutama wadah yang terutama bisa menyalurkan juga potensi-potensi dari anak muda itu sendiri. Dan juga menurut saya ajang Putra-Putri Banten ini sebagai batu loncatan buat para anak muda untuk menggapai mimpinya yang lebih jauh gitu. Oke, jadi sebenarnya ini merupakan salah satu kegiatan yang positif tentunya. Tentu, ya. Tapi kita juga penasaran, apa sih yang memotivasi kalian berdua untuk akhirnya mantap mengikuti ajang pemilihan Putra-Putri Banten? Boleh dari Kak Rahmat dulu. Oke. Kalau dari saya, mungkin motivasinya itu karena saya sendiri emang suka sesuatu hal yang detail. Nah, dari kedetailan itu sendiri memotivasi gitu buat saya, oke bisa buat lebih up lagi secara pencapaian dan juga branding saya. Salah satunya gabung di Putra-Putri Banten ini gitu. Oke. Kalau Putri sendiri? Betul, sama juga kayak Kak Rahmat tadi kan bilang untuk branding diri sendiri juga ya. Selain untuk branding diri sendiri, bisa juga kita menambahkan skill baru, pengalaman baru pastinya. Itu sangat-sangat bermanfaat. Apalagi kan jadinya punya networking yang sangat luas gitu. Betul-betul. Ngomongin generasi muda saat ini, memang yang paling penting tuh networking ya. Betul. Karena ini akan menunjang banyak hal banget ya. Betul banget. Nah, ini memang harus dipupuk sedari dini. Biar nanti ketika kita udah umur 30-an ke atas gitu ya, kita tuh udah punya relasi yang banyak. Betul dan banget. jadi lebih siap lah untuk menghidupi dan untuk menjalani kehidupan seperti itu. Nah, kemudian tadi udah kita tahu pemirsa motivasinya. Hal apa sih yang memang waktu itu disiapkan untuk mengikuti pemilihan ini? Karena ini juga bisa memotivasi teman-teman yang lain.
Siapa tahu setelah menonton tayangan ini, aku juga mau daftar kayak gitu. Boleh, silakan dari Putri. Oke, kalau dari aku sendiri itu lebih ke arah public speakingnya kita belajar ya kan. Karena kalau untuk di pageant sendiri kita nggak cuma, kita cuma pakai wajah aja nih, cuma cantiknya aja atau gantengnya aja, itu kan enggak. Terus juga aku coba belajar catwalk, karena kan kita ada sedikit fashion show juga dari beberapa sponsor kan kegiatannya. Lalu juga yang pastinya mental dan juga fisik harus sehat pastinya karena kegiatannya sangat banyak. Gitu. Ada nggak kesulitan yang Putri hadapi? Untuk kesulitan lebih ke cara manajemen waktunya aja sih, harus lebih baik lagi. Kenapa sih memang manajemen waktu tuh penting? Karena kalau menurut aku kan di sisi lain aku sebagai mahasiswa juga, terus juga mencoba untuk melakukan hal baru seperti mengikuti Putra Putri Banten 2024 ini. Jadi gimana caranya aku bisa menyesuaikan waktu aku supaya keduanya bisa berjalan dengan baik. Biar imbang ya. Betul. Meskipun tadi ini masih kuliah juga berarti. Iya, betul. Masih kuliah, mengikuti banyak aktivitas, tentunya harus imbang. Ini juga kita akan memutus stigma orang-orang yang kadang katanya Gen Z itu terlalu mengedepankan mental health ya. Padahal sebenarnya kita ada mencoba untuk bisa imbang seperti itu ya. Antara tadi aktivitas-aktivitas yang lainnya, kemudian juga salah satunya kewajiban kuliah, dan kalau untuk bersenang-senang ya kenapa enggak, seperti itu. Nah, kalau semisal dari Kak Rahmat sendiri, apa sih gitu yang perlu waktu itu disiapkan ketika mengikuti ajang ini? Oke, kalau dari saya pribadi untuk yang persiapannya ya selama menuju ajang kemarin itu lebih banyak mungkin, tapi bisa dibilang hampir mirip-mirip kayak Adele. Soalnya yang utama sih kalau saya mempersiapkan di halnya itu branding. Branding saya di sosial media dan juga di real life itu saya perbaiki dulu nih. Salah satunya ya itu saya gabung jadi duta kampus di kampus saya Universitas Bina Bangsa. Terus juga saya juga belajar banyak kayak catwalk, terus juga public speaking juga lebih didalami. Terus di pageant ini kan sebenarnya masih ada pakem-pakem yang lainnya ya. Kayak misalkan attitude dan juga stage performnya. Itu juga saya pelajari lebih dalam lagi gitu. Jadi banyak ya sebenarnya yang memang harus disiapkan. Tadi bener banget, nggak hanya modal muka seperti itu. Ini kadang orang-orang nih juga ya ada banyak loh yang harus kita siapkan. Bukan hanya tentang beauty tapi behavior kita. Betul. Oke, kalau kesulitannya ada nggak? Kesulitannya ya, dibilang ada, sebenarnya banyak. Cuman kita sebutinnya, kalau saya pribadi saya sebutin satu aja deh. Waktu kita itu usaha buat ngehadapin diri sendiri pas di atas panggung. Itu bener-bener kayak apa ya, harus naklukin nih kita lawan terberatnya itu diri sendiri. Soalnya kadang ketika di bawah panggung kita mikir, oke lah gampang, kecil gitu, bisa di atas panggung. Ternyata pas sampai atas panggung ada nggak pede atau misal nervous seperti itu. Jadi itu sih terutama strugglingnya saya waktu itu. Oke. Jadi sebenarnya kesulitannya adalah menaklukkan diri sendiri. Betul. Karena emang benar ya, siapapun itu kita itu melakukan perbandingannya harusnya jangan dengan orang lain, tapi dengan versi kita yang sebelumnya. Betul. Dan tadi emang paling susah nih kita naklukin diri sendiri ya. Nah, kemudian untuk perhelatan dari pemilihan Putra Putri Banten ini berarti sudah terselenggara kapan tuh? Dari kita tanggal awal Juli deh. Awal Juli, oke. Berarti ini udah ada seminggu lebih. Kayaknya ada. Udah ada ya. Nah, ngomong-ngomong tentang titel sebagai Putra Putri Banten, orang juga mungkin akan bertanya, emang ngapain aja sih di dalamnya gitu ya? Nah, makanya kita akan tanya langsung sih sama dua narasumber kita. Tugas apa sih yang udah dijalankan sebagai Putra Putri Banten? Boleh? Oke, dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri kemarin sempat juga bikin video untuk karena aku juga Blue Ambassador kan Kak. Nah, di situ aku coba menjelaskan gimana aku menjadi Putra Putri Banten dari awal, gimana caranya aku bisa sampai di titik ini kayak gitu Kak. Terus juga sama kayak hari ini talk show di Sultan TV. Kalau dari aku baru 2 itu aja. Kalau misal Kak Rahmatnya nih? Kalau dari saya itu sebetulnya belum ada program yang dijalanin. Cuman karena juga kan ada kesibukan dari kampus juga kemarin-kemarin. Jadi di hold dulu nih dari tim PPB-nya.
mereka bilang kalau misalkan Rahmat mungkin bisa di reschedule di awal-awal mungkin Agustus seperti itu. Cuman kemarin itu yang udah saya jalanin terutama audiensi ke pihak kampus dan juga sosialisasi di sosial media itu sendiri, Kak. Oke, jadi sebenarnya udah mulai banyak ya gitu Iya. kan. Tapi biasanya kalau dalam satu ajang pemilihan udah gitu paskanya itu kan akan dibagi dengan pemenang-pemenang lain juga ya. Iya. Ada berapa sih peserta yang waktu itu mengikuti ajang pemilihan Putra-Putri Banten? Lumayan banyak ya Lumayan. dari awal Lumayan audisi. banyak. Tapi di final ada berapa orang? Kita di final itu 10 putra 10 putri. 10 putra Ya. dan 10 putri dari berbagai kota kabupaten di Iya, Provinsi Banten. Provinsi Banten, betul. Nah, dan akhirnya ini kita bisa melihat ya, ini juara pertamanya nih ya dari Putra-Putri Banten tahun 2024. Nah, pemirsa, kita akan break dulu nih Kak ya. Oke. Maka dari itu pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.